warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Hari ini masuk semua? 2 orang juga. Apa? Leon kemana Leon? Dia izin. Reza sama Gak ada surat ya? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran coding ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Bu Mika sudah memberikan materi sedikit tentang coding ya. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Apa? Berpikir? Nah, berpikir komputasional. Masih ingat apa saja yang dipelajari kemarin? Ada algoritma, kemudian apa lagi? Ada pola, apa lagi? Ada 4 ya kemarin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ini, judulnya dibaca coba. Apa judulnya? Pengenalan perangkat kecerdasan artifisial atau kita biasa nyebutnya AI ya. Nah, pada materi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 4 ya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian AI itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan potensi resiko penggunaan AI. Dan yang keempat itu adalah menggunakan salah satu aplikasi AI sederhana secara bertanggung jawab. Sebelumnya Bu Mika mau tanya, pernah ya mendengar kata AI? Di mana? Ya di HP Bu, di media sosial itu juga banyak ya. Menurut kalian ada bayangan nggak AI itu apa sih? Aplikasi yang seperti apa? Aplikasi cerdas ya. Pernahkah kamu menggunakan aplikasi ChatGPT? Pernah? Ada yang pakai? Pernah untuk apa biasanya? Cari jawaban tugas. Iya. Jawabannya berupa gambar apa teks biasanya kalau ChatGPT? Ya, berupa tulisan ya. Kemudian ada Gemini. Belum pernah. Meta AI. Pernah ya. Buat apa biasanya kalian? Bikin gambar ya. Bikin gambar yang dianimasikan gitu kan ya. Ada yang lain mungkin selain yang kita sebutkan tadi? Cici, pakai Cici ya. Mau bikin apa itu dengan Cici? Cari jawaban tugas lagi ya. Oke, konten apa yang kamu buat dengan aplikasi tersebut? Tadi sudah ada yang jawab ya. Bikin apa tadi? Ada yang bikin gambar, ada yang bikin video, ada yang bikin mungkin cari rangkuman ya, materi ya yang dibutuhkan. Oke. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video ini ya. Di tahun 2050, Yuk, disimak dulu ya. mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak semuanya itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran semacam ini. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi bahaya, seperti yang telah dibilang oleh sang rumus Stereo.
Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata belum juga. Nah, kira-kira tadi dari video yang kalian tonton itu informasinya tadi yang didapatkan? AI bisa melakukan semua pekerjaan AI itu dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Ya, kemudian tadi juga disebutkan bahwa katanya gitu ya, beberapa waktu akan datang itu AI atau teknologi itu akan menggantikan manusia. Menurut kalian setuju enggak dengan pernyataan itu? Tidak. AI itu pinter enggak? Pinter ya, bisa membuat teks, bisa membuat gambar, bisa melakukan apa saja seperti yang bisa dilakukan manusia, ya. Tetapi apa yang membuat mereka jadi pinter sebenarnya? Apa yang membuat teknologi jadi pinter? Kira-kira? Ya manusia sendiri, ya. Mereka itu diberi data, diberi kemampuan supaya mereka itu bisa berfungsi, ya, seperti yang dilakukan manusia. Berarti kalau gitu yang pinter itu siapa? Teknologi apa manusianya? Manusianya. Makanya kita itu jangan setuju bahwa nanti kita akan digantikan oleh mesin atau teknologi. Contohnya tadi ada pelukis ya, tadi ya. Nah, pelukis itu kan fungsinya AI itu kan bisa membuat gambar gitu kan ya. Tetapi gimana Bu kalau ada orang yang profesinya sebagai pelukis gitu ya? Apakah nanti pelukis tersebut jadi nganggur? Bisa jadi pelukis itu nggak ada kerjaan. Kenapa? Karena ada aplikasi AI yang bisa membuat lukisan yang bagus kan begitu. Nah, tetapi kira-kira apa yang bisa dilakukan pelukis itu supaya dia tuh tidak tergantikan oleh teknologi? Harus belajar teknologi ya. Jangan mau ketinggalan zaman ya. Kalau misalnya sekarang aplikasi bisa buat gambar, tetapi sayalah yang punya kreativitas ya, manusia kan sebenarnya yang punya kreativitas ya. Kalau teknologi punya otak tidak punya, yang punya otak itu manusia ya, sehingga bisa menciptakan kreativitas yang lebih baik harusnya daripada teknologi. Dengan pelukis mempelajari teknologi ya, dia itu akan mampu menciptakan karya yang jauh lebih baik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini pengertian dari kecerdasan buatan atau kita biasanya sebut AI, yaitu teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. AI dalam tindakannya tampak seperti menirukan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat mengenali gambar, kemudian bisa menulis puisi atau teks apapun, dan juga membuat prediksi berbasis data. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi AI atau kecerdasan artifisial di mana fungsi dari aplikasi AI itu bisa membuat teks ya, bisa membuat video, bisa membuat suara dan gambar. Nah, di sini ada beberapa contoh yang Bumi kasih. Kalau ingin membuat teks ini biasanya yang sering kita pakai yang mana nih? Nah, ini ya, ChatGPT. Kemudian ada Bing Chat juga, ada DeepSeek, ada Grok, Gemini, dan juga Copy.ai. Kemudian aplikasi yang kedua, kalau mau bikin gambar pakai apa saja sih yang bisa digunakan? Nah, Meta AI. Kemudian ada Dell-E, ya, ada Canva AI ya. Sekarang Canva juga dilengkapi dengan Canva AI, kalau dulu nggak ada ya. Ini ada Midjourney, ada Bing Image Creator ya, dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Video biasanya banyak ya kalian temui ya, video-video yang kayak kartun gitu atau orang lain yang berbicara pakai Pictory, Flickr ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang terakhir AI juga bisa membuat suara atau musik ya. Aplikasi ada Suno dan juga SoundDraw ya. Kalian bisa cari mungkin banyak ya referensi aplikasi yang di luar Bumika sebutkan ini ya. Contohnya, penggunaan aplikasi AI, Bumika buat gambar. Nah, dalam pembuatan konten ya, baik itu gambar, teks, kemudian suara maupun video, itu
kita harus memberikan perintah dengan prompt. Jadi itu namanya prompt. Prompt itu deskripsi atau perintah yang kita berikan untuk apa? Agar dibuat oleh aplikasi tersebut. Contohnya seperti ini. Bumiko pakai aplikasi Meta AI. Nah, promptnya itu atau perintahnya, deskripsinya itu seekor kucing lucu ya, berwarna orange dan berbulu lebat sedang berjalan di taman penuh bunga yang indah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, kayak gini. Promptnya apa? Iklan bakso pedas lezat, disajikan dengan mangkok mewah, berkuah pedas, cabai merah segar, dan rempah-rempah terlihat jelas. Asap panas mengepul menunjukkan makanan baru dimasak, diletakkan di atas meja kayu, gelap dengan pencahayaan dramatis, tampilan fotografi makanan profesional untuk konten promosi. Lengkap. Pembuatan konten menggunakan aplikasi AI itu memang harus kita memberikan perintah atau prompt yang jelas dan detail supaya menghasilkan konten yang sesuai kita harapkan. Manfaat aplikasi kecerdasan artifisial atau AI ya, yang pertama itu jelas menghemat waktu. Disuruh bikin 10 artikel misalnya dalam waktu 3 hari gitu. Kira-kira kalau kita pakai ChatGPT berapa hari selesainya? 1 hari selesai ya. Tinggal kita memberikan perintah membuat artikel tentang apa, kemudian berapa kata. Apakah AI itu selalu benar? Tidak. Jadi AI pun juga bisa salah. Berarti punya stok data enggak kira-kira? Iya, punya. Kayak kita misalnya punya lemari isinya baju banyak ya, warna-warni. Terus kemudian tolong ambilkan baju warna merah, diambilkan di lemari. Tolong ambilkan baju warna kuning, ada lagi. Berarti kan isi lemarinya harus banyak apa sedikit? Nah, itu sebenarnya AI. Makanya AI itu adalah buatan manusia. Jadi kenapa kok bisa memberikan banyak informasi? Karena manusia yang mengisi sebenarnya. Ya, ada datanya. Datanya siapa yang membuat? Manusia. Kayak misalnya contoh di ChatGPT gitu ya. Buatlah artikel tentang kesehatan gitu ya. Nah, di ChatGPT itu sudah ada data yang isinya banyak, artikel kesehatan tuh banyak. Jadi tinggal ngeluarkan gitu ya. Tinggal memberikan kepada penggunanya ya, seperti mengurangi beban kerja manusia, itu jelas sekali ya. Jadi misalnya seperti membuat gambar, kita nggak perlu buat dari awal sketsanya begini kemudian kasih warna ya. Dengan kita memberikan prompt yang benar, langsunglah muncul dalam hitungan menit ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Negatif penggunaan aplikasi AI ya. Yang pertama, masyarakat bisa terlalu bergantung pada AI sehingga menurunnya kreativitas dan kemampuan belajar sendiri. Contohnya apa? Contohnya siapa yang seperti ini? Yang ketergantungan? Siapa? Iya, kita sendiri. AI bisa digunakan untuk hal-hal negatif, misalnya deepfake atau memasukkan video atau wajah orang. Ini sering terjadi ya sekarang ya. Apalagi media sosial itu sangat membawa pengaruh besar gitu ya. Gambar atau video-video yang negatif, wajahnya diganti dengan wajah kalian. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, itu dan sangat berbahaya. Selanjutnya, menurunnya empati dan interaksi sosial. Itu terakhir, pengangguran meningkat, terutama bagi pekerja dengan keterampilan teknologi yang digantikan, teknologi yang rendah yang digantikan oleh mesin. Tadi sepertinya ada tugas kelompok ya. Jadi tadi sudah kita pelajari. Contohnya penggunaan AI yang tadi Bumiko buat itu, yang kucing itu dan juga bakso ya. Itu kita menggunakan aplikasi AI, dan aplikasi AI ini juga tadi sudah saya sebutkan ada bermacam-macam. Ada Meta, ada DALL-E, ada Canva. Ya, untuk teks juga bisa pakai ChatGPT. Ya. Tugas selanjutnya, buatlah konten berupa gambar atau video atau musik, itu bebas ya. Mungkin ada yang buat teksnya, ada yang buat gambarnya, kemudian ada juga yang buat musik. Nah, misalkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing, bisa membuat konten dengan aplikasi apa saja dengan memberikan prompt yang jelas dan menarik.
dijelaskan dari kelompok mana dan membuat apa, pakai aplikasi apa. Kemudian promnya dibacakan dan hasilnya ditampilkan ya. Yuk, silakan Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Prasetyo dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Di sini saya dengan kelompok saya membuat kucing hitam, kucing bersepeda motor. Pakai apa aplikasinya? Memakai helm. Aplikasinya pakai apa? Dan kami menggunakan aplikasi Meta AI. Promnya? Kucing bersepeda motor di jalan memakai helm. Dan hasilnya? Nah, seperti itu kelihatan ya. Coba agak ke atasan. Gak bisa dibuka tuh, coba buka. Ada kelihatan ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kucingnya naik motor. Bisa enggak dia? Kelihatan ya? Oke. Pakai aplikasi Meta AI. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Saya dari kelompok 5 menemukan kembali TV. Seorang anak bermain mobil di teras rumah. Udah, coba diklik. Nah, oke seperti itu. Oke, dah tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 4. Suasana sore di kafe kecil pinggir jalan. Barista menuangkan kopi. Uap hangat mengepul. Kamera fokus pada detail kecil. Jendela berembun. Kucing tidur di kursi. Cahaya matahari masuk lewat kaca. Vibe hangat dan cozy. Di play. Udah 1 kali. Nah, kayak gitu ya hasilnya ya. Kelompok 4 ya, bagus. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Aini. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang membuat video AI. Di sini kami membuat videonya dari aplikasi Meta AI dan promnya kami membuat dari ChatGPT. Di sini promnya adalah seorang gadis berdiri di tengah hujan malam, cahaya lampu jalan memantul di aspal basah, nuansa neon biru dan ungu, gaya semi realistik, detail wajah halus, efek bokeh di latar belakang. Dan ini hasil dari video kita. Oke, kayak gitu ya, bagus ya hasilnya. Oke, dah tepuk tangan untuk kelompok. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok kalian tentang penggunaan aplikasi AI. Nah, dari materi yang sudah kita simak tadi dan juga sudah kita praktekkan tadi tentang penerapan penggunaan aplikasi AI, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Coba mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan Meta AI bisa dari kelompok 1. Berdiri Tio. Meta AI sangat berguna bagi manusia karena Meta AI bisa melakukan bisa memberikan semua jawaban dan pertanyaan. Lalu Terus apa lagi? bisa membuat video, gambar,
dan semuanya. Apakah hanya Meta AI saja? Eh, ada beberapa aplikasi lainnya, Canva dan Ya, oke. Ada lagi kesimpulan dari kelompok lain mungkin? Ya. Yang keras ya. Teknologi AI sangat berguna bagi manusia. AI dapat membantu manusia dalam mengerjakan hal apapun dengan mudah. Namun, AI juga tidak selalu benar. Membantu pekerjaan manusia ya dalam membuat teks misalnya, membuat gambar, video, musik ya, tetapi di samping itu kita harus menggunakan aplikasi AI secara bijak ya. Gunakan teknologi dalam hal yang positif. Kita juga memahami etika dalam penggunaan AI ya. Gunakan dalam hal yang positif, jangan digunakan dalam yang hal negatif, apalagi merugikan orang lain. Ya, kalau bisa semuanya harus dicoba ya. Yang belum pakai ChatGPT, coba nanti buat ya. Buat entah itu buat artikel, buat cerpen, atau juga buat gambar pakai aplikasi lain di rumah. Juga buat video yang bisa pakai aplikasi, bisa Flickr, kemudian apalagi Pictory ya, dan lain sebagainya. Aplikasinya juga bebas, tidak hanya seperti yang Bumi sertakan di papan ini. Boleh kalian search di YouTube, di Google ya, kira-kira aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk buat konten digital. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Selanjutnya refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Manfaatnya apa pembelajaran hari ini? Ada manfaat yang kalian ambil? Penggunaan? Gimana tadi, Yuda? Dari aplikasi AI. Nah, kita bisa cari informasi Bu dari aplikasi AI. Apalagi manfaat yang kita dapatkan hari ini. Apa Aziza? Manfaat yang kita dapatkan hari ini, Afifah? Hah? Ada manfaatnya enggak pembelajaran hari ini? Banyak. Apa? Kalian bisa jadi tahu apa? bisa mengenal Meta AI dan mengetahui apa Penggunaannya ya. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya, diterapkan di rumah dalam hal yang positif. Untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. duduk bersikap siap, doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.